Hai sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, sebelumnya Mimin minta maaf karena beberapa hari ini kondisi lagi tidak fit untuk nemeni kalian ngopi. Oh ya, untuk kalian yang belum nonton dari awal, Mimin sediakan video di playlist. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk di bagian selanjutnya. Dan sama-sama 1, 2, 3, semongko. Di bagian sebelumnya terlihat penjaga yang menemui Raja Hantu. Ia bermaksud untuk memanfaatkan sekte Raja Hantu agar bisa mendapatkan buku langit. Terlihat juga sebelumnya dirinya tak mampu mengeluarkan buku langit yang berada di dalam gelang Biau. Raja Hantu yang mengetahui gelang tersebut, ia langsung menghajar penjagayan karena mengira ia melakukan sesuatu pada anaknya. Penjagayan yang pintar bersilat lidah, ia mengatakan tujuannya menemui Raja Hantu agar dirinya bersama sekte Wandu diterima bergabung bersama sekte Raja Hantu untuk memusnahkan dan meluluh lantakan sekte kebenaran. Tak lain ialah sekte King Yun. Raja Hantu yang mendengarkan keinginannya, ia tak mudah terpengaruh serta tak mudah untuk memutuskan sekte Wandu bergabung dengan sektenya. Hingga keesokan paginya, terlihat Xiaofan menanyakan pada Biao mengenai buku langit yang berada di tangannya. Biao pun sensi mendengar ucapan Xiaofan. Ia pun berpikir kekhawatiran Xiaofan padanya hanya karena buku langit. Xiaofan kemudian menjelaskan pada Biao bahwa ia diancam senior Yaichi untuk mengambil buku langit kembali. Jika tidak, maka dirinya bersama Jingyu akan dilaporkan pada tetua sekte King Yun. Biao yang mendengarkan hal itu, ia pun langsung pergi. Hingga mereka pun sampai di sebuah rumah kecil. Ternyata Xiaofan tetap mengikutinya dari belakang, di mana Biao terkejut karena melihat ayahnya berada di dalam rumah tersebut. Yang kemudian Raja Hantu mengajak Xiaofan untuk ngopi bersamanya. Akan tetapi Xiaofan tak mengetahui bahwa ia adalah tetua sekte Raja Hantu. Tetua Raja Hantu kemudian berpura-pura mengenalkan dirinya yang sedang berkeliling dunia untuk mencari kesenangan. Kemudian ia mengatakan bahwa ia sangat tertarik pada Xiaofan mengenai benda sihir yang dibawanya. Ia pun berkeinginan untuk memegang benda sihir tersebut. Biao pun mulai terlihat khawatir dengan muka datarnya. Raja Hantu kemudian menjelaskan pada Xiaofan bahwa benda sihir yang Xiaofan miliki ialah milik sekte iblis, di mana pemiliknya ialah tetua hati hitam yang disebut sebagai objek mutiara penghisap darah dengan aura membunuh paling berbahaya di dunia. Xiaofan pun mulai khawatir mengapa dirinya bisa berhubungan dengan benda sekte iblis sedangkan ia berasal dari sekte King Yun. Kemudian Raja Hantu memberitahu bahwa sekte King Yun juga memiliki harta kuno sangat hebat yang memiliki aura membunuh melebihi tongkat mutiara iblis yang bernama pedang Zunxian, di mana beribu-ribu tahun yang lalu pedang tersebut banyak membunuh nyawa serta menghancurkan semua kehidupan di dunia. Pedang tersebut ialah objek pembunuh terberat nomor 1 di antara benda sihir yang lainnya. Xiaofan kemudian menaruh curiga pada orang tersebut bahwa ia yakin ia berasal dari sekte iblis karena memahami kejadian masa lalu mengenai sekte iblis dan sekte kebenaran. Raja Hantu kemudian menanyakan pada Xiaofan kenapa dirinya tetap menggunakan benda sihir yang bukan berasal dari sektenya. Xiaofan menjelaskan meskipun benda yang ia miliki objek iblis, tetapi dirinya menggunakan untuk jalan kebaikan, sama halnya seperti pedang Zunxian. Raja Hantu yang mendengarkan ucapan Xiaofan, ia sangat kagum karena jati diri serta kemampuan berpikirnya melampaui batas seseorang. Biao yang sejak dari tadi terdiam, ia pun memanggil ayahnya dan mengajaknya untuk pergi. Xiaofan pun terkejut bahwa orang di depannya ialah tetua sekte Raja Hantu.
Sedangkan di sisi lain, kita diperlihatkan Jingyu sedang mengobati senior Yaeji karena pernafasan tenaga dalamnya terganggu akibat efek darah binatang yang semakin menjalar. Akan tetapi di sini kita diperlihatkan begitu sadisnya sebuah kebaikan dibalas dengan kejahanaman, di mana senior Yaeji memberikan sebuah minuman yang ia campurkan dengan darah. Tak lama kemudian, terlihat tubuh Jingyu bereaksi karena meminum darah binatang, di mana ia akan menjadi monster penghisap darah sama dengan Yaeji. Hingga keesokan paginya, terlihat mereka sampai di sekte Kingyun, di mana senior Yaeji melaporkan pada tetua sekte bahwa Xiaofan memberikan buku langit pada Biao. Awalnya tetua sekte tak percaya dengan Yaeji, yang kemudian Yaeji mengatakan bahwa Jingyu dan Xiaofan menjalin hubungan hati dengan perempuan gadis sekte Raja Hantu yang tak lain ialah Biao. Tetua yang mendengarkan itu ia kemudian percaya dan akan mendiskusikan dengan Master Song untuk memberikan hukuman yang serius pada Jingyu. Tak lama kemudian Jingyu dipanggil untuk menghadap tetua sekte. Ia pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Akan tetapi senior Yaeji tetap menjadi kambing hitam agar Xiaofan dan Jingyu dihukum oleh sang tetua sekte. Yang kemudian sang tetua sekte mengatakan di mana Jingyu melanggar aturan sekte karena bekerja sama dengan sekte iblis dan membiarkan buku langit diambil oleh mereka. Akibat oleh mereka, sang tetua sekte sangat marah dan ingin mengadili mereka. Akan tetapi Master Song mengatakan pada sang tetua untuk menunggu Xiaofan kembali agar lebih jelas masalah yang mereka hadapi. Sedangkan di sisi lain, terlihat Raja Hantu memberikan gelang sihirnya dengan syarat dirinya harus kembali ke markas sekte Raja Hantu untuk memberikan buku langit yang berada di dalam gelang tersebut. Serta sang Raja Hantu mengatakan pada Biao bahwa ia akan membalas budi pada Xiaofan karena sudah berulang kali menyelamatkan nyawa anaknya bila dirinya mau datang ke markas Raja Hantu. Di sisi lain, terlihat Xiaofan penuh dengan kebingungan yang kemudian ia memutuskan untuk menyusul Biao di markas Raja Hantu. Di dalam markas, Biao langsung membuka segel patah hati untuk mengeluarkan buku langit di dalamnya. Yang kemudian Raja Hantu menggabungkan kedua buku langit dan dimasukkan di dalam gulungan. Dia mengatakan pada ayahnya untuk tak berambisi membangkitkan Dewa Iblis karena hal itu sangat membahayakan semua nyawa di dunia. Tak lama dari itu, Master Gui merencanakan sesuatu untuk membujuk Xiaofan bergabung ke dalam sektenya. Karena di masa depan, Xiaofan akan menjadi orang terhebat, di mana di dalam dirinya terdapat kekuatan sihir rahasia serta mampu menggabungkan kedua kekuatan Kingyun dan Tianyin. Disinilah kita diberitahu di dalam tubuh Xiaofan terdapat 3 kekuatan hebat, yakni tongkat obor yang merupakan benda sihir mutiara iblis haus darah, serta kekuatan sihir dari sekte Kingyun dan Tianyin. Raja Hantu mengatakan pada Master Gui bahwa jati diri Xiaofan sudah tertempa di sekte Kingyun. Akan sulit merasuki pemikirannya untuk membuat Xiaofan bergabung di sekte Raja Hantu. Hingga malam pun tiba. Terlihat Xiaofan sudah sampai di markas sekte Raja Hantu. Dan terlihat juga Xiaofan sedang berbincang serius dengan Biao. Biao menjelaskan bahwa ayahnya akan menolong Xiaofan agar tak dikeluarkan dari sekte Kingyun jika dirinya bersedia memberikan buku langit ketiga di dalam tubuhnya. Akan tetapi Xiaofan tetap tak akan memberikan buku langit di dalam tubuhnya. Hingga keesokan paginya tiba, di mana Xiaofan menemui Raja Hantu untuk meminta penjelasan kepadanya. Yang kemudian ia menanyakan pada Raja Hantu apakah dirinya yang membantai desa kuil rumput beberapa tahun yang lalu, di mana Xiaofan selama ini masih menyimpan dendam atas kematian orang tuanya serta seluruh penduduk desa kuil rumput, di mana
nyawa harus dibalas dengan nyawa. Tetua Raja Hantu kemudian mengatakan pada Xiaofan bahwa dirinya benar-benar tak mengetahui tragedi pembantaian desa Kuil Rumput, serta pembantaian itu bukan berasal dari sekte Raja Hantu. Raja Hantu kemudian mengatakan kemungkinan ada seseorang yang sengaja bersembunyi dari kebenaran agar masalah tertutup dengan rapi. Xiaofan pun terlihat bingung. Raja Hantu mengambil kesempatan untuk membujuk Xiaofan bergabung di sektenya. Jika Xiaofan bersedia, ia berjanji akan mengerahkan semua kekuatannya untuk menemukan orang yang membantai desa Kuil Rumput. Xiaofan pun menjawab bahwa sekte iblis dan sekte kebenaran tak akan berada di jalan yang sama. Raja Hantu menjelaskan pada Xiaofan bahwa dirinya akan membantu mengeluarkan buku langit di dalam tubuhnya. Jika tidak, maka lambat laun urat nadi serta jantung Xiaofan tak akan mampu bertahan lebih lama. Xiaofan mengatakan pada Raja Hantu bahwa ia lebih memilih mati daripada memberikan buku langit yang mengancam 1000 nyawa, serta dirinya akan terus berusaha untuk menggagalkan ambisi Raja Hantu untuk membangkitkan Dewa Iblis. Raja Hantu pun terlihat marah mendengarkan perkataan Xiaofan dan ia akan menyerang Xiaofan. Akan tetapi beliau menghentikannya. Sedangkan di sekte Qingyun, senior Yaichi menggunakan cara lain untuk menjebak Jingyu agar dihukum tanpa menunggu Xiaofan pulang. Terlihat ia mengeluarkan sisir abadi untuk memancing Jingyu agar menjadi monster pengisap darah. Yaichi pun berhasil membuat kegaduhan. Naga abadi pun muncul menunjukkan amarahnya, yang seketika sang tetua bersama Master Song datang untuk menenangkan keadaan. Tak lama kemudian, terlihat Master Tiang menemui sang tetua untuk memperjelas masalah yang baru terjadi. Ia mengatakan pada sang tetua untuk bertindak bijaksana karena besar kemungkinan Jingyu dijebak sekte iblis ketika sedang melakukan perjalanan. Akan tetapi terlihat sang tetua tak bisa membiarkan Jingyu tetap di sekte Qingyun karena akan semakin bahaya bagi para murid lainnya. Sang tetua pun berencana untuk menghilangkan semua kekuatan sihir serta mengusirnya dari sekte Qingyun. Master Tiang tetap membujuk sang tetua agar tak tergesa-gesa karena kemungkinan ini adalah perangkap sekte iblis. Sedangkan di tempat lain terlihat Master Song memberitahu pada Jingyu di mana ia akan menghilangkan semua kekuatan sihirnya serta mengusirnya dari sekte Qingyun karena kesalahan fatal yang ia perbuat. Jingyu mengatakan pada Master Song bahwa dirinya tak pernah berhubungan pada sekte iblis. Master Song akan tetap menghancurkan semua kekuatan Jingyu karena perintah sang tetua serta aturan dari sekte Qingyun, meskipun sebenarnya dirinya tak tega. Di sisi lain, terlihat Suki mengetahui keadaan Jingyu. Ia pun dengan buru-buru ingin menemuinya. Akan tetapi dirinya terlambat untuk menghentikan Master Song. Di sisi lain, terlihat Xiaofan tiba-tiba memikirkan keadaan Jingyu. Tak lama dari itu ia bertemu dengan penjagayan dan pertarungan singkat pun tak terhindarkan. Tiba-tiba mereka dipisah oleh Raja Hantu karena tak mengizinkan adanya pertarungan di dalam sektenya. Tak lama kemudian, terlihat Xiaofan bersama Biao, di mana Xiaofan mengatakan pada Biao bahwa dirinya sebentar lagi akan kembali di sekte Qingyun. Biao yang mendengarkan kata perpisahan terlihat sangat sedih karena sudah mendapatkan kenyamanan di sisi Xiaofan. Akan tetapi takdir mungkin berkata lain, di mana setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Xiaofan kemudian mempunyai permintaan pada Biao untuk membunuhnya
jika dirinya suatu saat tak bisa mengendalikan buku langit agar tak menjadi malapetaka di dunia. Terlihat Biao menghantarkan Xiaofan untuk keluar dari Gunung Hauke. Secara bersamaan, tiba-tiba terlihat Shicha dihajar oleh murid lembah Fengxiang. Mereka pun berusaha untuk menolongnya. Tak lama kemudian, Raja Hantu bersama penjagayan datang tepat waktu untuk mengusir murid lembah Fengxiang. Sedangkan di tempat lain, terlihat senior Yechi menghantarkan Jingyu keluar dari sekte Qingyun. Tak lama kemudian Master Tiang datang untuk menghentikan Jingyu dan mengajaknya untuk kembali karena sang tetua sekte berubah pikiran dan menyuruh Master Tiang untuk membawa Jingyu di kuil leluhur. Di sisi lain, terlihat Xiaofan dikurung oleh Master Gui agar tak meninggalkan Gunung Hauke sebelum dirinya memberikan buku langit. Di dalam kuil leluhur, terlihat Jingyu diobati oleh penjaga agar dirinya tak diganggu oleh roh iblis. Yang kemudian Master Tiang mengatakan pada Jingyu untuk mempelajari kembali teknik sihir yang sudah ia dapatkan sebelumnya. Sedangkan di tempat lain, Master Gui mengajak Xiaofan untuk berbincang-bincang, yang tak lain untuk mengeluarkan buku langit di dalam tubuh Xiaofan. Di saat bersamaan, Biao datang tepat waktu menyelamatkan Xiaofan. Biao pun terluka parah karena terkena serangan Master Gui. Dan di dalam sekte Qingyun, sang tetua sekte akan mengirim Suki untuk mencari keberadaan Xiaofan serta membawanya kembali ke sekte Qingyun. Di sisi lain, terlihat Raja Hantu akan menggunakan obat untuk menghapus semua ingatan Biao agar tak menggagalkan rencananya untuk mendapatkan buku langit. Tak lama kemudian Yao Yi datang dan tak tega melihat Biao dihapus semua ingatannya. Raja Hantu menjelaskan pada Yao Yi bahwa di dunia ini ada beberapa hal yang harus dilupakan sekalipun dianggap tak pernah terjadi. Hingga malam pun tiba, terlihat Yao Yi memberitahu pada Xiaofan mengenai keadaan Biao, serta Yao Yi akan membantu Xiaofan untuk segera meninggalkan Gunung Hauke. Dan ketika di perjalanan, Xiaofan pun bertemu dengan Suki, yang kemudian Suki memberikan sebuah surat yang ditulis oleh sang istri Master Tiang. Di dalam surat tersebut, istri Master Tiang tak menyuruh Xiaofan untuk kembali di sekte Qingyun karena keadaan di dalam sekte masih kacau sebab kemunculan monster di dalam sekte. Tak lama kemudian, Suki mengajak Xiaofan untuk kembali ke Qingyun, akan tetapi Xiaofan menolaknya setelah membaca pesan dari sang istri Master Tiang. Ia mengatakan pada Suki di mana ia akan menyelesaikan masalah dan belum bisa kembali ke sekte Qingyun. Suki memaksanya dengan pedang pengendara petir. Akan tetapi hal itu tak dapat membuat Xiaofan gentar, di mana Suki terheran karena peningkatan kekuatan Xiaofan yang semakin dahsyat.